Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari perkuliahan biostatistika kita secara online karena masih dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam perkuliahan biostatistika yang juga sangat penting, saya pikir. Kenapa penting? Karena uji chi-square ini banyak sekali digunakan atau rata-rata hampir setiap skripsi gitu ya. Setiap skripsi yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan tugas akhirnya itu menggunakan uji chi-square. Uji chi-square ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua buah variabel, keterkaitan antara dua buah variabel gitu. Apakah dua buah variabel saling terkait atau berhubungan atau tidak, seperti itu. Misalnya aja, apakah kita seringkali ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara berat badan seseorang gitu ya dengan status kesehatannya, seperti itu. Apakah ada hubungan berat badan seseorang dengan status kesehatannya gitu. Nah, maka kita uji dengan uji chi-square. Oke, kita mulai. Ini dia, misalnya contohnya adalah sebagai awalan mengenai uji chi-square ini. Dalam suatu analisis statistika misalnya seringkali dilakukan transformasi data, perubahan data gitu ya, pengubahan jenis data dari data yang sifatnya numerik, terukur gitu ya, numerik, kemudian dirubah dengan cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan data menjadi yang sifatnya kategorikal gitu. Misalnya variabel berat badan, yang kalau kita tahu bahwa berat badan seseorang itu diukur dengan timbangan gitu kan ya, dalam satuan kilogram misalnya 10 kilogram gitu ya kalau balita misalnya, seperti itu. Kalau orang dewasa 50 kilogram, 60 kilogram itu diukur dengan timbangan, ada alatnya seperti itu ya, ada alat ukurnya gitu. Nah, kemudian kita mentransformasi dari data yang kita miliki tersebut, ada barisan data mengenai berat badan dari responden yang kita miliki. Ya, kita mau mentransformasi ke dalam data yang sifatnya kategorikal. Misalnya dalam hal ini, apabila ada seseorang yang diukur itu beratnya di bawah 50 kg, itu termasuk kategori kurus misalnya, seperti itu ya. Kemudian kategori sedang ada 50 sampai 65 kg dan kategori gemuk adalah lebih dari 65 kg. Tentunya kategorisasi ini juga bukan tanpa dasar. Harusnya yang diutamakan adalah berdasarkan kajian-kajian literatur atau mungkin bahkan teori-teori dalam ilmu kesehatan yang sudah ada, bahwa sekian-sekian ini adalah kategori yang normal misalnya berat badannya, kategori sekian yang berat badannya termasuk kategori kurus dan seterusnya. Sehingga kalau bisa memang seharusnya pengkategorisasian ini dilakukan berdasarkan literatur yang ada, seperti itu. Baik. Kemudian tujuan dari uji chi-square ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi. Jadi menguji beda proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Ya, jadi untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Kemudian apabila ditinjau dari segi datanya, uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik lainnya. Sehingga data yang kita miliki, data yang harus kita gunakan untuk pengujian chi-square ini adalah data yang sifatnya kategorik untuk dua variabel tersebut, untuk dua variabel yang ingin kita ketahui apakah ada hubungannya atau keterkaitannya atau tidak, seperti itu. Misalnya, apakah terdapat perbedaan kejadian hipertensi antara wanita dengan pria gitu ya? Apakah terdapat perbedaan kejadian hipertensi antara wanita dengan pria? Nah, misalnya kita mengetahui ini di rumah sakit kok banyak sekali orang-orang yang kena penyakit hipertensi gitu ya, hipertensi. Nah, kita ingin tahu ada nggak sih hubungannya jenis kelamin itu dengan kejadian hipertensi? Apakah misalnya laki-laki itu lebih cenderung punya peluang yang tinggi untuk kena hipertensi dibanding wanita, atau sebaliknya gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita tahu bahwa jenis kelamin tertentu itu lebih mungkin terjadi hipertensi, berarti ada hubungannya, ada kaitannya antara hipertensi dengan jenis kelaminnya.
gitu ya, hipertensi dengan jenis kelamin pasien tersebut gitu ya. Kalau enggak, oh sama aja, wanita dengan pria itu sama saja. Misalnya kita dapatkan misalnya di rumah sakit tertentu dalam 1 bulan pengamatan misalnya, pasien yang diagnosa hipertensi laki-laki 50 orang misalnya, dan wanita juga 50 orang misalnya. Nah, itu memungkinkan itu kemudian akan ada kesimpulan bahwa misalnya nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya antara kejadian hipertensi dengan jenis kelamin pasiennya, seperti itu. Jadi uji chi-square ini diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara dua buah variabel. Dalam contoh ini misalnya ingin mengetahui apakah kejadian hipertensi itu berhubungan dengan jenis kelamin dari pasiennya gitu ya. Oke, pada kasus tersebut kita akan menguji hubungan variabel hipertensi gitu ya. Kita kategorikan, kita klasifikasikan sebagai ya dan tidak. Ya, pasien ini hipertensi. Ya, pasien ini punya gejala hipertensi gitu. Atau tidak sama sekali tidak ada hipertensi dari pasien tersebut. Nah, kejadian hipertensi dihubungkan dengan variabel jenis kelamin, yaitu kategori jenis kelamin dari pasiennya, apakah dia wanita atau pria. Kalau jenis kelamin nggak perlu dibuktikan lagi gitu ya, apakah ini pria atau wanita, seperti itu ya, seharusnya seperti itu. Oke. Contoh yang lainnya adalah apakah terdapat perbedaan kejadian anemia antara ibu yang kondisi sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jadi anemia itu apakah berkaitan, apakah berhubungan dengan kondisi ekonomi seseorang, gitu ya. Apakah misalnya kalau seorang itu ekonominya tinggi atau orang kaya, anggaplah seperti itu gitu ya. Apakah memungkinkan untuk lebih tinggi kejadian anemianya dibandingkan dengan ya kategori wanitanya ekonominya lebih rendah, misalnya seperti itu. Ya. Pada kasus tersebut kita akan menguji hubungan variabel anemia pada ibu dengan kategori klasifikasi ya dan tidak. Jadi kondisi ibu ini adalah anemia. Kenapa anemia? Teman-teman lebih tahu gitu ya, anemia itu seperti apa gitu kan. Karena core teman-teman adalah di kesehatannya gitu ya. Oh, ibu ini tidak anemia, misal seperti itu. Nah, dihubungkan dengan variabel sosial ekonominya gitu ya. Kategori tinggi misalnya, kalau tinggi itu kalau misalnya seorang ibu itu pendapatan keluarganya di atas 10 juta misalnya seperti itu. Nah, tentunya kategori ini juga dipertimbangkan berdasarkan literatur yang ada atau kajian-kajian sebelumnya yang sudah ada gitu. Atau bahkan mungkin teori yang ada mengenai ekonomi seseorang misalnya seperti itu ya. Jadi nggak asal kita kemudian menentukan 3 juta itu adalah orang yang sudah tinggi ekonominya, tidak seperti itu. Tapi dasarnya adalah berdasarkan literatur yang sudah ada. Tentunya mengenai ekonomi gitu ya, seperti itu. Nah, uji chi-square ini membandingkan frekuensi yang sedang diamati atau terjadi atau observasinya. Kalau tadi kita bayangkan ada ibu-ibu yang anemia dan tidak anemia, kemudian dikaitkan dengan ekonominya, tinggi, rendah, sedang. Artinya dalam hal ini ada ibu yang dia anemia dan dia ekonominya tinggi. Ada juga ibu yang anemia, ekonominya rendah. Ada ibu yang anemia dan ekonominya sedang, gitu ya. Sebaliknya, ada kategori ibu yang tidak anemia, ekonominya tinggi, ibu tidak anemia, ekonominya sedang, dan ibu tidak anemia, ekonominya rendah, seperti itu. Artinya dalam hal ini ada 6 kemungkinan, gitu ya. Ada 6 kelompok sel data, ada 6 sel data yang berisi kemungkinan-kemungkinan tadi, gitu ya, ada 6 tadi. Jadi membandingkan frekuensi yang sedang diamati atau yang sedang terjadi tadi, anemia, ekonomi rendah, itu kan. Jadi ada ibu yang dia anemia, ekonominya rendah. Ibu yang anemia, ekonominya tinggi, ya, sedang mati. Nah, dibandingkan dengan apa? Dengan frekuensi yang diharapkan atau expected value-nya. Kemudian, apabila frekuensi observasinya sama dengan frekuensi ekspektasi, observasinya sama dengan ekspektasinya, maka tidak ada perbedaan yang bermakna. Tadi saya katakan, seandainya ibu-ibu yang anemia itu, kemudian yang di ekonominya tinggi itu, frekuensinya, observasinya itu sama dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Misalnya ada
ada 8 orang nih yang ekonominya rendah dan dia anemia. Nilai ekspektasinya juga sama, 6 orang juga. Artinya tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan yang bermakna antara kejadian anemia dengan status ekonomi wanita, seperti itu. Nah, frekuensi harapan ini persyaratan-persyaratannya yang harus juga dipenuhi gitu ya untuk analisis uji chi-square. Frekuensi harapan tidak boleh terlalu kecil, gitu ya. E-nya tadi, expected value-nya tadi tidak boleh terlalu kecil. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai ekspektasi kurang dari 1. Tidak boleh ada sel yang memiliki nilai ekspektasi kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, tidak boleh lebih dari 20% sel yang punya nilai harapan kecil dari 5. Nah, teknik mengatasi permasalahan tersebut seandainya terjadi gitu ya. Seandainya terjadi bahwa misalnya ada frekuensi harapan yang kecil sekali gitu ya. Kecil sekali, atau ada sel mempunyai nilai ekspektasi yang kurang dari 1, misalnya seperti itu, ada teknik mengatasinya, yaitu dengan cara menggabungkan nilai dari sel yang kecil pada sel yang lainnya, digabungkan. Kayak tadi misalnya, oh ternyata kategori dari ibu yang dia tidak anemia, yang anemia, tapi kemudian pada ekonomi yang tinggi itu tidak ada gitu ya, kecil sekali jumlahnya gitu ya. Saya ulangi, ibu yang dia anemia, tapi kemudian ibu tersebut pada kategori ekonomi yang tinggi itu kecil sekali, 1 misalnya angkanya gitu ya, maka termasuk ke dalam kategori ini. Nah, artinya kita harus menggabungkan kategorisasinya. Kita gabungkan ekonomi tinggi dengan ekonomi yang di bawahnya, ekonomi yang sedang. Jadi kita gabungkan. Jadi yang awalnya 3 kategori mengenai ekonomi, jadi hanya memiliki 2 kategori, yaitu kategori sedang dan kategori rendah, seperti itu. Digabungkan. Jadi teknik mengatasi permasalahan tersebut yang di atas tadi, yang 3 poin tadi, adalah dengan menggabungkan nilai dari sel yang kecil kepada sel yang lainnya. Oke, tentunya dalam uji chi-square ini yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan tabulasi silang gitu ya. Tabulasi silang, apakah dia tabulasi 2x2? Kalau tadi misalnya contoh pertama itu adalah tabel yang 2x2 ya. Misalnya tentang status hipertensi seseorang dengan jenis kelaminnya. Jadi kolomnya adalah hipertensinya ya tidak gitu kan. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Jadi 2x2 terbentuk tabulasi yang dimensinya adalah 2x2. Nah, kalau yang berikutnya tadi, yang contoh berikutnya adalah yang ibu anemia dengan ekonominya 2 kategori hipertensinya, anemianya, anemia ya tidak, kemudian ekonominya 3 kategori gitu ya, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Artinya tabulasinya adalah tabulasi yang sifatnya 3x2 gitu ya, 3 baris, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan 2 kolom, anemia dan tidak anemia gitu ya. Oke, jadi tabulasi ini adalah hal pertama yang harus kita buat untuk melakukan uji chi-square gitu ya. Tentukan dengan jelas apakah tabelnya itu tabel 2x2, 2x3, 3x2, dan seterusnya, seperti itu. Tergantung dari kategori yang ada pada variabel-variabel yang ingin kita uji gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentukan hipotesisnya ya. Tentukan hipotesisnya. H0-nya atau hipotesis awal kita adalah P1 atau proporsi 1 gitu ya, sama dengan P2 sama dengan P3 dan seterusnya, tergantung dari jumlah sel yang terbentuk gitu kan. Atau dengan kata lain bahasanya adalah tidak ada perbedaan antara tadi status anemia ibu dengan status ekonominya, misalnya seperti itu ya. Jadi dalam hipotesis bisa dalam matematis, dalam notasi matematis, atau bisa dalam bahasa gitu ya, dalam sebuah kalimat gitu kan ya. Kalau dalam notasi matematisnya adalah seperti ini, P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4, tergantung jumlah sel yang terbentuk dari tabel yang teman-teman buat. Atau dalam bahasa, dalam narasinya bisa kita katakan bahwa H0 itu adalah tidak ada hubungan atau tidak ada keterkaitan antara status anemia ibu dengan status ekonominya.
Nah, kemudian HA-nya adalah tentunya kebalikannya, H alternatifnya. Kalau tadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan seterusnya, maka HA-nya adalah P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3, tidak sama dengan dan seterusnya, gitu ya. Atau dengan bahasa narasinya adalah ada keterkaitan, ada hubungan antara tadi contohnya ada hubungan antara status anemia seorang wanita dengan status ekonomi mereka, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah tentukan semua nilai observasinya dan nilai expected value-nya, gitu. Nah, ini formula chi-square-nya. Chi-square-nya seperti ini. Chi-square adalah sigma dari jadi keseluruhan jumlah dari pasangan data observasi dengan ekspektasinya, gitu ya. Dengan degree of freedom-nya adalah K-1 dikali B-1. Yang berikutnya setelah formasinya ini chi-square-nya ini dihitung, ya, chi-square-nya dihitung, chi-square hitungnya diperoleh, gitu kan. Kemudian kita cari juga chi-square tabelnya dengan df-nya adalah K-1 dan B-1. Nah, setelah itu bandingkan dengan chi-square tabel, ya. Chi-square hitung kita bandingkan dengan chi-square tabel. Ketentuannya adalah jika chi-square hitung kita yang kita hitung tadi itu lebih dari chi-square tabel, maka tolak H0. H0-nya tadi apa? Tidak ada kaitan, tidak ada hubungan antara status anemia variabel pertama dengan status ekonominya variabel kedua. Artinya kalau chi-square hitung kita lebih daripada chi-square tabel, maka kita akan tolak pernyataan yang H0 tadi. Artinya kita menerima H1 kita bahwa ada keterkaitan antara status anemia ibu dengan status ekonominya, gitu ya. Jika sekarang yang kedua nih, kalau chi-square hitung kita kurang dari atau sama dengan chi-square tabel, maka gagal tolak H0. Artinya H0 masih bisa diterima, gitu. Ya, gagal tolak itu artinya masih bisa diterima. Ya. Kasus tadi misalnya ya antara status anemia wanita dengan ekonominya, maka kalau kondisinya adalah kondisi yang kedua, itu berarti bahwa betul tidak ada keterkaitan antara status anemia seorang wanita dengan status ekonominya, gitu. Nanti secara prakteknya kita akan sama-sama belajar, gitu ya, dari mulai kita menyusun hipotesis sampai kemudian kita putuskan apakah H0 diterima atau gagal ditolak, gitu ya. Apakah H0 ditolak atau gagal ditolak, seperti itu. Nah, ini contoh soal. Teman-teman harus melakukan latihan soal ini. Nanti kita akan cek, gitu ya. Harus dikumpulkan juga, ya. Kita akan cek sebagai bahan evaluasi apakah teman-teman sudah bisa memahami atau belum tentang materi chi-square ini. Misalnya dari suatu riset terhadap 100 orang, jadi jumlah respondennya adalah 100 orang, dapat didapatkan kategori seperti ini, ya. Ini tabelnya, tabel tabulasinya. Ini yang dimaksud dengan tabel tabulasinya, gitu ya. Jadi ada 2 kategori pada kolom, yaitu perokok dan tidak perokok. Variabelnya adalah variabel kebiasaan merokok, gitu ya. Kemudian yang variabel yang menjadi variabel raw-nya, ya, barisnya adalah kategori pendidikannya, ya. Ada 5 kategori: tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, 9 orang ini ada apa nih? Angka 9-nya 9 ini artinya adalah bahwa ada 9 orang yang dia tidak sekolah, ya. Pengamatan atau orang-orang dari pengamatan riset tadi adalah yang tidak sekolah dan dia perokok, gitu ya. 16 orang adalah dia tidak sekolah, tidak merokok. Nah, artinya juga yang terakhir, kalau kita lihat di baris terakhir, ada orang-orang perguruan tinggi yang sama sekali tidak merokok dan tidak ada orang-orang yang perguruan tinggi pendidikannya dan merokok, gitu ya, seperti itu ya. Sebaliknya, ada 10 orang yang dia bukan perokok tapi dia perguruan tinggi juga, gitu ya. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 100 orang. Tidak ada orang yang merokok dan dia statusnya sekolah di perguruan tinggi, ya. Nah, kemudian ujilah pada taraf alfa
5%. Sudah belajar ya tentang alfa. Menurut sudah paham semua ya. Ujilah pada taraf alfa 5%, apakah terdapat hubungan antara pendidikan seseorang dengan kebiasaan merokok seseorang. Kita uji. Nah, tadi ada beberapa kasus ini yang kemudian kita harus perhatikan persyaratan tadi. Oh, ternyata ada yang sel kosongnya. Yang dimana yang kosong? Perokok, perguruan tinggi itu kosong. Maka kita harus gabungkan dengan kategori di atasnya. Gitu ya. Tadi kan, maka SMA dan PT kita menjadikan satu kategori yang sama. Gitu ya, kita gabungkan. Artinya misalnya kita membuat kategori SMA plus gitu ya, SMA plus perguruan tinggi misalnya. Ada 1 orang yang dia perokok dan ada 18 orang, menjumlahkan 10 dan 8 orang tadi. Nah, itu maksudnya adalah untuk menggabungkan, karena terkait dengan persyaratan yang 3 tadi yang di awal tadi kita katakan. Ada persyaratan bahwa tidak boleh ada sel kosongnya gitu ya, harus terisi. Berarti kita harus menggabungkan kategori yang berdekatan. Latihan soal, gitu ya, latihan soal juga harus dikerjakan juga. Nanti kita sama-sama sebetulnya nanti akan saya saya buat coret-coretan jawabannya untuk teman-teman juga bisa pelajari ya, dan diulang gitu ya, dan diulang. Oke, dalam suatu penelitian untuk meneliti hubungan antara hipertensi dengan kebiasaan merokok, ada nggak hubungan antara kejadian hipertensi dengan kebiasaan merokoknya gitu ya. Seperti ini tabulasinya gitu ya. Maka ujilah hipotesis bahwa ada atau tidaknya hipertensi tidak bergantung pada kebiasaan merokok. Gunakan alfa yang 5%. Seperti itu. Contoh kedua, ini kaitan dengan pendidikan dan banyaknya jumlah anak yang dimiliki misalnya. Dari 200 laki-laki yang ditanyai, yang menjadi responden dan sudah berumah tangga, diklasifikasikan menurut pendidikan terakhir dan banyaknya jumlah anak yang dimiliki. Ada nggak sih kaitannya antara pendidikan seseorang dengan banyaknya anak dalam keluarga mereka, gitu ya. Ujilah hipotesis bahwa banyaknya anak tidak tergantung pada tingkat pendidikan kepala keluarganya. Nah, nomor 3, apakah terdapat perbedaan kejadian anemia antara ibu yang kondisi sosial ekonominya seperti ini, rendah, sedang, dan tinggi. Ini yang contoh tadi ya, langsung diterapkan dalam soal. Oke, seperti ini. Juga lagi-lagi gunakan taraf alfa 5% untuk menentukan apakah proporsi ibu yang anemia sama untuk ketiga status sosial ekonominya. Baik, ini yang nanti teman-teman kerjakan. Tentunya saya akan sampaikan juga contoh cara menjawabnya, dari mulai menyusun hipotesis, kemudian melihat tabel dan memutuskan gitu ya. Tadi membandingkan antara chi-square hitung dengan chi-square tabel, kemudian diputuskan gitu kan ya. Nanti saya akan terapkan pada contoh soalnya ya. Contoh soal ini misalnya saya akan lakukan ini, nanti saya akan share di grup WA kita gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, itu sudah. Tentunya akan banyak sekali pertanyaan pastinya. Nanti kita akan diskusi di grup WA lebih detail lagi. Jangan lupa 3 soal ini kita harus kerjakan dan dikumpulkan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.